pada waktu Habel mati dibunuh Kain, lalu Kain menikah dengan siapa? Sama halnya dengan di zaman Nuh. Saat air bah turun, manusia dilenyapkan, hanya keluarga Nuh yang hidup. Lalu bagaimana mereka memenuhi bumi? Silakan Bapak Pendeta. Terima kasih. Kalau waktu zaman Nuh, setelah manusia binasa di dalam air bah, hanya keluarga Nuh yang selamat. Tapi ingat, dalam keluarga Nuh itu ada Sem, ada Ham, ada Yafet, dan kata Alkitab masing-masing dengan istri mereka. Baca Kejadian pasal yang ke-11. Bagaimana itu hanya keturunan Sem. Dalam Kejadian pasal yang ke-11 ada di sana keturunan Sem. Lalu Kejadian pasal yang ke-10 ada daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Walaupun hanya beda-beda 1-2 pasal, bahkan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 itu sudah langsung cerita Abraham, padahal dari Abraham ke zaman Nuh itu sudah beberapa ratus tahun, tapi beberapa ratus tahun itu hanya digambarkan dalam Alkitab 1 atau 2 lembar. Jadi lembaran Alkitab 1 atau 2 tidak mewakili atau tidak berbanding sejajar dengan lamanya waktu. Artinya kalau cuma 1 halaman kita buka ini Alkitab, oh itu cuma 1 tahun. Kalau 2 halaman, oh itu cuma 3-4 tahun. Tidak. Ini dari Kejadian pasal yang ke-9 sampai Kejadian pasal yang ke-12, waktu Abraham dipanggil, itu sudah beberapa ratus tahun waktunya. Kurang lebih demikian. Jadi tetap menurut ayat-ayat ini atau petunjuk Alkitab, umat manusia yang sekarang ini berasal dari keturunan Adam, dan walaupun sudah musnah, tetapi Nuh juga adalah keturunan Adam, Sem, Ham, dan Yafet adalah keturunan Nuh yang adalah keturunan Adam. Maka teruslah itu sampai kepada, bahkan menurut Injil Lukas, sampai kepada Yesus Kristus. Coba kita lihat Lukas pasal, saya buka dulu, Lukas pasal yang ketiga, ya, ayat 23 sampai ayat yang ke-38, itu mulai dari Yesus, ayat 23, tapi di ayat yang ke-20, ayat 38 terus sampai kepada Adam. Dan setelah Adam, tidak ada manusia sebelum Adam. Yang disebutkan setelah Adam di sana adalah Allah. Cocok dengan Kejadian pasal 1, pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi, dan manusia yang pertama yang diciptakan adalah Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa, tidak ada manusia lain yang diciptakan oleh Allah. Dan bersama-sama dengan Adam dan Hawa, pada hari yang ke-6 itu, tidak ada manusia lain yang diciptakan. Itu di dalam Kejadian pasal yang ketiga mereka berdosa. Kejadian 2, penciptaan mereka itu digambarkan dengan detail. Kejadian 3 mereka berdosa. Kejadian 4 di situ sudah ada Kain dan Habel. Sangat cepat walaupun cuma beda 1 pasal. Ya, Kejadian 5 sudah masuk kepada semua keturunan sampai sudah ratusan tahun, sampai kepada keturunan Nuh di ayat yang terakhir. Kejadian 6 sudah masuk kepada Nuh. Jadi betul-betul digambarkan di sini bahwa tidak ada sumber keturunan lain. Semuanya berasal dari Adam dan Hawa. Dan kalau Kain bertemu dengan istrinya, maka itu pun adalah keturunan Adam dan Hawa, sesuai dengan apa yang Tuhan Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa pada saat itu adalah berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Ya, penuhilah bumi. Sekarang ini banyak orang yang memikirkan ini berarti boleh mengajarkan perkawinan sedarah. Ya. Ingat bahwa perintah Tuhan yang mengatakan penuhilah bumi itu bukanlah merupakan pendukung perkawinan saudara. Ada
catatan-catatan ayat Alkitab yang membahas tentang hal itu. Tetapi yang terjadi sekarang biasanya didasarkan bukan dengan tujuan-tujuan yang mulia, tetapi dunia sudah penuh dengan dosa sehingga banyak yang terjadi sekarang adalah merupakan bentuk-bentuk dari dosa-dosa yang terjadi. Jadi siapakah istri Kain? Juga berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Entah itu bagaimana silsilahnya, Alkitab yang jelas mengatakan tidak ada manusia sebelum Adam dan Hawa, dan tidak ada manusia yang diciptakan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Hanya Adam dan Hawa pada penciptaan pada hari yang ke-6 itu. Terima kasih.